Aduh kok gue lapar lagi ya. Itu kayak larinya ke makan gak sih? Iya. Jadi bajunya gak ketat dikit nih, ini lemak bisa keluar di sini nih. Ya udahlah ya gitu. Iya. Ya udahlah ya mau Udah bagaimana terlanjur lagi. menggelambir ya. Ketika kita jadi perempuan memang harus bisa menjaga tubuh kita di depan suami. Karena tubuh yang melihat memang suami kan. Iya dong. Karena itu adalah bagian dari apa sih namanya? Bentuk bakti kita kepada suami. Iya, betul. Tapi bagiku tidak berlaku. Widih, aku mau sambat. Kenapa? Jadi apa ya? Aku tuh selalu insecure setiap melihat teman-temanku yang setelah melahirkan tuh langsung singset. Oh, teman-temanmu nih Ramadhani gitu-gitu ya. Nikita Mirzani gitu. Sandy Aulia. Sandy Aulia. Ya, Ya oke, kan baiklah. abis lahiran langsung pakai baju yang kelihatan perutnya dan perutnya tidak apa-apa. Bener, kesel kenapa nggak menggelambir seperti perut kita ya? Itu dreamy sekali. Iya. Sepertinya dia hidup di fairy tale ya. Tapi mungkin memang mereka menjaga banget berat badan ketika hamil. Itu ada beberapa, jadi ada beberapa temanku juga yang seperti itu. Jadi ketika mereka hamil, mereka tuh benar, dijaga. nah menjaga makanan. Padahal kita aja hamil pertama pengennya semua dimakan kan. Bawaannya lapar, terus nggak mungkin dong kita mau menahan-nahan yang namanya nafsu makan. Karena kita mikirnya juga itu buat anak kita kan. Betul. Sedangkan mungkin artis-artis atau juga temanku yang mempunyai badan yang bagus itu, karena mungkin dia awalnya juga memang punya pekerjaan sebagai model, punya pekerjaan yang memang Ada mengharuskan, tuntutan ya. betul, tuntutan pekerjaan yang harus membuat dia harus tetap menarik setelah nanti melahirkan gitu. Dan dia setelah melahirkan tuh dia tuh naik cuma sekitar 10 kilo. Itu hamil naik 10 kilo doang. 10 kilo doang. Oke. Terus dia keluar anaknya, dia malah turun 12 kilo. Seneng kan dia dapat bonus. Kok Nggak tahu. bagaimana bisa? Nggak tahu. Curang kesel ya. sekali. Dia bilangnya sih jadi waktu awal-awal apa namanya menyusui segala macam. Katanya kan memang kalau kita menyusui berat badan cepet turun dan ngurusin anak sendiri segala macam. Jadi dia tuh dalam jangka waktu 1 bulan tuh udah langsung turun 12 kilo. Enak sekali, enak kesel. sekali. Iya. Curang ya. Kamu naik berapa kilo? Aku dulu hamil naik 13,5 kilo. Gila ya, aku 25 kilo. Anak pertama ya? Anak pertama. 25 kilo. Tapi biasa kok temanku juga ada yang anak pertama langsung 25 kilo dulu. Iya. Tapi Tapi kamu habis itu langsung kurus lagi. langsung hilang. 13 kilo udah hilang. Pertama pas lahir itu hilang 5 kilo. Seminggu kemudian hilang 1 kilo lagi. Abis itu tetap segitu terus. Terus turun itu bulan puasa tahun ini 2020 tuh turun jadi beratku pokoknya tadinya kan dulu sebelum hamil aku tuh 50 ya 55,1. Abis itu hamil tambah 13,5 jadi berapa? Duh, PR banget. Yes, pokoknya semua lah ya 60 Untuk nambah akar ya, 60 nambah akar kuadrat. Aku tambah 63,5 atau ya 64,5 gitu ya. Iya. Itu abis itu turun jadi pokoknya 5 kilo terus 6 kilo. Abis itu berat aku pokoknya setelah puasa itu jadi 58. Ya, berat badan normalmu berapa berarti? 50 lah. 50. Tapi kalau ideal harusnya sih aku 47 gitu. Oke. Kok enak banget ya idealnya 47. Jauh banget, Bu. Aku tuh jauh dari, sekali. Dari dulu tuh nggak pernah punya berat badan ideal. Jadi aku tuh gendut dari aku kecil. Jadi kayak yang udah biasa panggilannya tuh Widya gendut gitu loh dari dulu. Jadi kayak aku sekarang tuh ngerasa aku tuh lahir jadi berat badanku naik 25, turun keluar gaya itu cuma 5 kilo. Habis itu stuck sampai tahun ini. Jadi terus akhirnya aku ada kayak yang kemarin sempat kayak hormonku kayak berubah kayak gitu segala macam yang bikin kayak siklus menstruasiku jadi kacau segala macam. Aku tuh diwajibkan oleh dokterku untuk menurunkan berat badan sampai 20 kilo. Oke. Jadi harus menurunkan di berat badan ideal. Supaya siklus hormonnya bagus dan juga kalau mau pengen segera punya anak lagi, program lagi itu juga harus dengan badan yang fit gitu loh. Jadi memang harus merubah lifestyle, harus yang makannya harus dijaga banget, olahraga tiap hari segala macam, dan itu PR banget kan. Apalagi kita punya anak, nggak ada yang ngerawat yang lain-lain. Ya kayak aku tuh ngerasa perasaan aku juga ngerawat gaya deh tiap hari. Tapi kenapa aku nggak bisa kurus-kurus kayak itu ibu yang dia lain? betul. Tapi gitu kan. kalau aku mikirnya juga karena mungkin semakin aku stres ya aku tuh semakin gampang lapar nih sekarang. Bener. Sejak punya anak ya. Kalau dulu aku stres tuh bener-bener yang zaman masih perawan nih ya. Stres tuh kayak bener-bener nggak bisa makan, ngeliat makanan tuh males banget. Tapi kalau setelah menjadi ibu-ibu, pusing anak nggak mau makan, bawaannya pengen, aduh kok gue lapar lagi ya. Itu kayak larinya ke makan gak sih? Iya, Jadi kita tuh juga. kalau mau marah daripada marah mending makan. Makan iya sih kan? itu sih. Karena makan tuh enak ya. Iya benar. Me time-nya ibu tuh makan juga sih. Makan, benar. Kalau ada alasan untuk menitipkan anak sebentar entah ke bapaknya, Pak, pegang dulu dong, aku mau makan. Iya. Iya, Jadi benar. pelarian kan. Makan main handphone kayak
gitu kayak udah surga banget kan. Iya bener. Itu kayak me time kecil kita selain ke salon segala macam kayak gitu kan. Ya mau gimana lagi ya, kita bisanya juga seperti itu karena anak aja ditinggal dikit ngek pengennya mami Iya, terus nggak Lagi mungkin. makan aja kadang sambil minta dipangku gitu ya. Iya gitu. Tapi apa ya, dulu waktu setelah melahirkan kayak karena tadi kan aku juga sempat cerita soal aku tuh merasa kok aku hamilnya gendut ya gitu kan, karena naik sekian tapi di badan aku yang pendek ini kan naik 13,5 kilo tuh kayak kelihatan banget Mantap gitu. banget. Aku tuh naik 1 kilo aja orang notice. Kok Kamu di pipi gemukan ya? sih? Di pipi? Di pipi sama biasanya sih di tangan ya. Oh, kelihatan, Tangan tuh iya, kayak gede. paling cepat banget kalau di aku. Jadi naik 1 kilo aja tuh aku tuh kelihatan banget. Udah gitu begitu melahirkan kan kayak masih bengkak-bengkak gitu ya. Jadi insecure sama badan sendiri. Terus sempet gak mau makan karena saking takutnya aku kok gak langsung singset ya setelah melahirkan gitu. Kayak ada rasa-rasa kayak gitu sampai akhirnya aku nyerah gara-gara ASIku jadi dikit nih kalau aku gak makan. Kalau aku stres urusan gendut aku bakalannya nanti ASInya gak keluar gitu. Iya, karena itu efeknya kemana-mana kan, efeknya kemana-mana, makanya akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah nanti aja dietnya habis selesai menyusui. Dan sampai sekarang aku belum selesai menyusui. Jadi bentar lagi kan, bentar lagi. Masih belum ada kesempatan untuk diet. Sebenarnya excuse aja sih ya. Sebenarnya bisa aja diet dilaksanakan di rumah gitu. Diet kan sebenarnya bisa banyak hal meskipun pelan-pelan gitu ya. Misalnya makannya gizi seimbang tapi nggak yang bikin gemuk, kayak misalnya makan protein tetap tapi nggak yang goreng-goreng gitu kan. Santan, goreng, terus karbo. Sebenarnya kita butuh karbo tetap sih dalam tubuh itu. Tapi memang harus dikurangin porsinya. Betul. Jadi karbo yang less sugar gitu ya. Kayak nasi tuh katanya kan gulanya juga jahat gitu, bikin cepet gemuk. Bisa diganti ke yang lain. Jadi gitu, kayak kemarin katanya. tuh aku sempat turun 10 kilo. Itu aku benar-benar yang diet karbo. Aku lebih ke karbo. Kalau cheating minyak aku pasti, karena aku tuh nggak bisa kayak makan nggak pakai gorengan tuh kayak di Indonesia susah mungkin, ya. Iya. Perasaan kalau mamanya hari ini aku nggak makan gorengan di rumah, tapi besok kalau pas lagi nongkrong sama teman-teman, ya apa sih sekarang tempe, bakwan itu selalu gitu ya. dada terus kan. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak makan gitu loh. At least French fries lah Iya, ya. French fries walaupun minyaknya nggak banyak kok, dikit gitu. Tapi kan tetap aja tuh kan minyak gitu. Iya, betul. Makanya kan aku bingung ketika ibu-ibu yang sedang hamil itu tuh benar-benar menjaga makan tuh, aku standing applause banget sih. Hebat. Karena aku memang tidak susah mampu. banget. Aku Susah tidak banget. mampu jujur. Karena dan juga kita baru anak pertama loh. Betul. Mungkin kalau anak kedua kita kayak masih bisa ngatur flow-nya nggak sih? Iya, udah Kayak tahu ya udah rasanya tahu, hamil gimana gitu. Jadi kayak lebih aduh kayaknya aku udah semakin tua, aku semakin harus hati-hati makannya. Mungkin nutrisinya harus lebih dipikirkan gitu. Nanti anaknya juga jadinya mungkin lebih bagus gitu. Sebenarnya makan makanan sehat yang diatur kalorinya menurut dokter-dokter dan ahli gizi itu ternyata efeknya tidak hanya ke kitanya ibunya yang nggak terlalu naik banyak, ternyata juga bisa ke anaknya juga bagus gitu kan. Sebenarnya efeknya diet ini juga, dietnya bukan diet yang nurunin berat badan banget ya, tapi diet yang makan makanan yang bernutrisi pas gitu dan dipikirkan gitu. Makanya kan mungkin sebenarnya gini ya, kayak orang zaman dulu mungkin nggak terlalu care untuk masalah seperti itu. Mereka mikirnya ya makan aja sih gitu loh. Kayak kita empati juga kan, orang kalau zaman dulu ya udah sih nasi sop aja cukup gitu loh. Sedangkan mungkin kalau zaman era sekarang itu udah beda semuanya kan. Udah beda semuanya, bener. Jadi kayak kita tuh yang benar-benar harus ngatur porsi protein, porsi-porsinya masing-masing kayak sampai gitu loh. perbandingan protein karbonya harus seberapa persentasenya tuh sekarang tuh udah di-share di internet, bisa didapetin gitu kan. Benar. Itu sebenarnya lebih stressful juga sih, bisa jadi lebih stressful, tapi sebenarnya itu bisa membantu. Betul. Gitu. Karena memang ya ada yang terlihat mungkin kan pasti kalau 1-2 kali masih belum kelihatan kan. Kadang tuh ada orang yang kayak udah give up. Aduh anakku kayaknya nggak ngefek nih kalau mamanya aku kasih makan ini segala macam. Jadi mendingan ya udah deh balik ke awal aja deh, pakai bubur biasa aja deh kayak gitu loh. Santai aja deh gitu kan. Jadi kayak yang aku dulu awal-awal juga gitu kan, waktu aku empati segala macam juga sama si Gaya, aku mikirnya ini harus mengikuti apa sih kalau dokter-dokter 4 bintang. 4 bintang. Iya bener, 4 bintang bikin stres sedunia. Itu tuh aku nggak bisa karena aku memang basicnya nggak bisa masak. Itu satu. Terus aku tuh setiap kali browsing itu cuma aku save dan aku praktekinnya cuma seminggu sekali. Selebihnya tuh dia makan bubur aja tiap hari. Aku banyak yang Pusing. mental juga 4 bintang yang bikin sendiri, gara-garanya anakku udah bikin masaknya lama gitu, udah dipikirkan dengan baik, anaknya ngelepeh. Anaknya nggak mau. Dibikinin 3 jam anaknya lepeh, nggak mau. Kesel ya. Sebel ya. Aduh masih harus ganti menu Akhirnya lagi. bubur gitu. instan. Akhirnya kalau nggak bubur instan, bubur yang beli gitu ya. Kadang-kadang ada juga nih langganan aku kayak catering bubur. Oh iya gitu, dulu yang itu, dulu aku share iya. itu sih yang bikin anakku lumayan tuh naik berat badannya juga. Cuma
apa ya? Dulu kamu waktu setelah melahirkan pakai korset nggak? Atau apa sih? Gurita. Gurita ya kalau orang zaman dulu pakai gurita. Iya, gurita, stagen apa sih? Nah, Iya, stagen. itulah pokoknya. Stagen tuh yang panjang banget itu. Aku dulu tuh sempat diomongin. Jadi sebenarnya aku ada menyesalnya juga sih. Jadi aku awal-awal tuh dibilangin sama ibuku, dikasih stagen itu, terus dikasih kayak apa sih? Kayak kunir ya, kunir atau apa sih yang dibubuk-bubuk itu loh. Bubukan apalah namanya, aku lupa deh itu lah. Ya, itu pokoknya orang Jawa. Jadi orang ya. Jawa gitu kan. Jadi harusnya pakai itu supaya perut itu nggak kendor. Tapi aku di hari ke-7 atau ke-8 aku lepas karena waktu itu aku stres perkara ASI. Jadi kayak baby blues gitu loh. Aku kayak udahlah ngapain juga pakai stagen-stagen, aku ngomong nggak mau, aku udah ASIku juga nggak keluar. Aku kayak stres banget kan. Akhirnya ini susah banget kayaknya. sesek, iya duduk aja nggak bisa. Duduknya susah. Stres banget. Mana setiap mandi tuh harus pakai itu kan, jadi kan PR banget. Belum pakai itu anaknya nangis kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak yang aduh kayaknya banyak banget hal yang bikin aku stres banget waktu awal-awal melahirkan. Terus akhirnya aku bilang nggak usah aja. Gini, lo kok nggak pakai sih bla bla bla. Ibu udah marah-marah banget karena dia bilang nanti perutnya gini loh. Bener dong, perutku tuh kayak menggelambir gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu pakai, kamu yakin akan tidak seperti itu? Sebenarnya kalau aku berdasarkan testimoni dari teman-temanku semuanya kenceng. Supaya kenceng. Semua kenceng. Kalau aku dulu Kamu percaya tapi? awal aku nggak pakai yang bubuk-bubuk itu, cuma emang abis lahiran tuh pakai gurita. Itu ya. Dipakein sama mamahku sama mertua aku kan bisa bagus ya, Iya. kenceng gitu kayak orang dulu kayak. Kalau pakai sendiri nggak bisa. Pakai sendiri kayak kendor-kendor, aku tiduran bentar aja udah kayak sampai sini. Naik. Ini gimana sih gitu? Karena emang bentuk badan aku juga agak sedikit aneh ya, di bagian bawah sini agak gede. Terus di atasnya kecil, body pier ya, pier. Iya, jadi gampang banget naik Iya. gitu. Terus akhirnya, pakai gurita ribet, udah ribet lama, anaknya keburu nangis. Akhirnya aku pakai yang instan, Iya. korset yang tinggal pakai resleting itu loh. Iya. Itu aku beli. Aku pakai itu kejepit tahu. Iya bener. Karena kan perut kita ternyata ada lebih-lebihnya. sering terjadi padaku. Pakai yang itu korset. Terus aku beli. udah pakai gitu ya, bajunya agak ketat dikit nih. Ini lemak bisa keluar di sini nih. Kesel banget. Kesel jadi kayak kenapa sih? Jadi jelek. Sire langsing kata singset tapi ternyata Tapi malah jadi jepret. kok ada Tapi jepret. ada kelebihan gitu ya. Cuma aku akhirnya pakai itu. Aku beli yang ukuran S. Biar pokoknya termotivasi sempit-sempit, ya. Biar sempit-sempit badan yang penting kenceng gitu Iya. kan. Akhirnya aku pakai itu, sempat telaten sih, sempat keluar-keluar pakai itu. Sampai berapa lama tuh? Aduh, berapa lama ya? Sebulan ada gitu. Sebulan lebih kayaknya. Padahal tuh harusnya lebih loh. Harusnya sampai 2-3 bulan katanya. Aku tapi Rumi Akikah itu kan aku baru 40 hari dia. 40 hari umurnya tuh aku Akikah tuh masih pakai kayak gitu. Oh sempet lah. Pokoknya lepas dan pasang Iya. gitu lah. Kadang-kadang kalau misalnya perlu buat pakai, kalau misalnya lagi risih nggak pakai gitu. Tapi ngefek nggak akhirnya sekarang? Nggak tahu dia ngefek gak ya? Tapi kerasa kayak kenceng nggak? Aku nggak kendor-kendor banget sih. Yang kendor ya bagian bawah ya. Iya. Karena tapi kan menurut temenku aku bawah sini di stagen juga gak sih? Iya. Aku tuh enggak. Jadi bagian sini aja. Karena korsetnya itu tuh cuma di bagian sini, atas. iya bener. Di bagian atas celana dalam ya nih. Di atas garis ini kan. Di atas garis. Iya betul. Jadi harusnya tuh Jadi memang yang bagian bawahnya bawah. enggak. Iya, harusnya bagian bawah tuh juga gitu loh, Des. Sempet lah aku pakai stagen juga muter-muter. Ya kan yang kayak yang stagen Yang tuh panjang banget, buat penarik iya, gitu kan. iya. Iya benar-benar. Aku Dan sempet itu pakai. tuh artis-artis ternyata sekarang pakai itu juga. Jadi kayak cara tradisional tuh dibawa, jadi mereka tuh pakai kayak bidan gitu loh. Aku lihat siapa ya, Fitrop kalau nggak salah apa siapa ya. Jadi dia tuh Dan emang keras ya si stagen ini. iya, dan itu Karena dipakai berlapis-lapis. setiap hari. Bayangin, aku tuh kayak sampai yang ngelihatnya tuh sesek. Tapi mereka bilang ya ini untuk menjaga tubuh kita juga segala macam Iya, gitu. kayak tubuh-tubuh penari itu kan jadi bagus. Iya, kayak gitu, gini ya, perutnya- gini ya, ha. Perutnya kecil dan itu Bener. tuh berlapis-lapis stagennya sampai 2 gulung, 3 gulung gitu. Iya, memang berat banget ya jadi Berat ibu ya, Bu. banget jadi ibu. Cuma aku tidak menyesal juga sih karena ya udahlah ya Iya. gitu. Ya udah ya mau Udah bagaimana terlanjur lagi, menggelambir iya. ya. Makanya cuma ya insecure sih, nurunin berat badan tuh ternyata tidak segampang itu. Bener, aku pikir sesuai dengan cerita ibu-ibu itu kalau setelah melahirkan itu akan langsung turun berat badan. Tidak Iya, berlaku di aku aku juga karena sih. ternyata cuma 5 kilo doang, sisa 20 kilo. Sama ya. Dan itu bikin kacau banget. Jadi kayak yang baju kita nggak ada yang muat dong. Nah itu dia. otomatis. Dan aku masih berharap sekali banyak baju-baju yang dulu zaman masih perawan gitu Iya. kan, masih disimpan. Ini besok aku akan bisa pakai lagi. Ternyata sampai sekarang tidak bisa. Mungkin nanti kalau udah disapi, kalau si Rumi udah sapi kan Yang kamu udah parahnya lagi, Wit, dulu aku punya celana ya. Celana ini dibeliin sama ada satu kerabat aku. Dia pergi ke Turki terus beliin aku celana itu. Terus celana itu kegedean. Terus habis itu aku nunggu sampai mungkin besok aku akan bisa pakai gitu kan. Akhirnya belum sempat aku pakai, ternyata celananya sudah tidak muat. Dulu kegedean, sekarang nggak muat, Shay.
sebel banget. Itu tapi sebenarnya kalau kita kayak naruh baju-baju zaman dulu itu kayak bikin kita termotivasi untuk segera turun berat badan. Bener Iya loh. sih, bener sih. Jadi kayak yang kita pakein terus. Jadi kayak kemarin aku sempat ngeliat ada baju-baju beberapa buat MC gaun-gaun gitu kan ya. Karena aku udah nggak mau semua otomatis. Sekarang aku balik kerja lagi, aku harus bikin baru lagi dong. Dan itu cost banget kan. Sekarang bikin baju gaun kayak Iya, gitu bener, terus PR. udah berapa juta gitu kan. Terus akhirnya aku mikir oh ya ini aku akan termotivasi untuk ngurusin lagi, badan biar bisa pakai baju kita yang iya, lama lagi. jadi Bisa kayak jadi salah satu motivasi. ya karena mungkin memang karena kita berada di dunia entertain juga ya Dis ya. Jadi mungkin beda cerita ketika ibu rumah tangga yang udah malas-malasan tiap hari itu kayak pengennya goler-goler pakai daster. Iya gak sih? pakai lipstik kalau kondangan doang ya. Jadi lipstiknya utuh, apalagi selama corona ini ya. Iya Lipstiknya benar. utuh nggak ada Keluar ininya. kondangan juga nggak pakai lipstik nggak apa-apa karena kan pakai masker. Iya gitu makanya. Tapi di circlemu banyak gak sih yang kayak bikin kita jadi kayak kesindir ini gara-gara kita gendut sekarang, sedangkan mereka tubuhnya kecil-kecil semua. Circlemu Ada seperti yang itu gak sih? anaknya dua badannya masih segini gitu, Iya. sementara aku anak satu aja udah susah banget turuninnya Iya. gitu kan. Aku tapi memilih untuk bodo amat sih sebenarnya. Maksudnya apa ya? Akan bisa turun, kalau misalnya bisa turun ya udah alhamdulillah, kalau enggak ya udah gimana lagi, emang udah Iya. bawaan badan juga nggak sih? Tapi kayak Nia Ramadhani gitu kan ya, dia tuh kayak obses banget dengan tubuh kurus setelah melahirkan loh. Dia tuh kayak mungkin tuntutan atau gimana kita nggak tahu ya, namanya Iya, suami kan kita nggak bener-bener. pernah tahu nih. Masing-masing suami itu kan emang berbeda-beda. Kayak kamu tuh harus punya tubuh bagus supaya aku tambah cinta sama kamu Biar atau aku gimana. tidak berpaling. Iya, wopo berpaling. Pocongnya berpaling ketak sih. Ketak. Sebel. Tapi ya enak kesel ya, aja. kesel ya kalau Sebel mamanya ada sih yang sebenarnya. banding-bandingin gitu kan. Iya dong, jadi perempuan jadi kayak lebih susah gitu. Kita yang ngelahirin, kita yang ini masih dituntut harus kurus juga. Kita kan Iya. nyebelin banget sebenarnya. Tapi Nggak memang ngurusin anak dinyinyirin, Iya, ngurusin nah. anak juga salah terus gitu. Kadang-kadang Aku sempat sebel baca jadi perempuan tuh artikel gitu. ketika kita jadi perempuan memang harus bisa menjaga tubuh kita di depan suami. Karena tubuh yang melihat memang suami kan. Iya dong. Karena itu adalah bagian dari apa sih namanya? Bentuk bakti kita kepada suami. Iya, betul. Tapi bagiku tidak berlaku. Karena aku egois. Oke, Iya. tim egois. Tapi ternyata sekarang tuh banyak banget Wit, cara diet. Sebenarnya udah lebih gampang diakses mungkin daripada zaman dulu ya. Iya, Makanya iya. kadang-kadang tuh aku juga suka ngerasa kenapa sih ibu-ibu zaman dulu tuh kayak banyak yang gendut Iya. gitu kan. Kayak Apalagi banyak setelah yang KB ya? setelah KB iya. iya ada yang hormonnya bikin gendut terus segala macam ibu-ibu zaman dulu. Karena mungkin itu kali ya edukasi soal ternyata makan banyak bisa juga, tapi asal kalorinya dihitung bisa juga jadi makan tapi berat badannya tetap gitu, Iya. nggak naik gitu, bahkan bisa turun juga gitu. Karena sekarang tuh ada banyak banget kelas-kelas diet online Betul. gitu. Terus cateringnya juga, catering yang iya, catering sehat ya? catering sehat yang temenku ada. Mahal. Temenku ada di Jakarta ya yang ikut catering itu setelah melahirkan, terus dia menyusui juga gitu karena nutrisinya sangat dipikirkan, susunya jadi banyak, terus dia juga nggak stres ya kan, makannya tetap enak tapi bernutrisi Iya. gitu, dipikirkan kalorinya, akhirnya berhasil. Aku pernah catering sehat gitu ya, rasanya tuh ampang loh, nggak ada rasanya beneran. Iya bener, tapi Jadi kayak bagaimana dia tuh lagi, beauty is pain shine. dia tuh kayak daging tuh kayak dikukus gitu. Semuanya serba kukusan kan memang. Ya karena Terus nggak boleh digoreng ya. nggak boleh digoreng sih, kesel. Padahal I love gorengan. Enak banget. Terus sempet waktu itu dia pernah bikin kayak lasanya atau apa ya, tapi lasanya tuh dalamnya ternyata wortel-wortelan gitu loh, kesel Iya, kan. Aku sebel. pikir tuh alhamdulillah akhirnya ada menu terenak, dibuka Ternyata- wortel, kesel. Jadi kayak podo dimsum wae. ya. Udah ada dimsum. pasta-pastanya, ada Iya, wortel bener. dimsum dong. Iya, jadi kayak aku sempat nyobain itu selama 1 minggu, 1 minggu, dan itu nggak ada perkembangan signifikan karena apa? Aku masih cheating, aku masih nggak bisa makan tanpa gorengan. Itu loh masalahnya Iya, itu. orang-orang Indonesia. Berarti tergantung Makanya- motivasinya ya. Iya, motivasi. Aku pernah lihat loh, ada sebuah acara di TV luar yang itu lo tau gak sih yang diet tapi Oh, ada yang- coachnya itu. Iya, aku tahu yang pokoknya di jangka waktu berapa dia Iya, harus harus turun ya. berapa, Ha, ha, ha. harus olahraga, harus ini, makannya harus Swan ini. apa gitu ya? Iya, Apa sih? ada Lupa pokoknya di nama TV itu. Ha, ha. Dan ada banyak yang berhasil tapi banyak juga yang gagal karena dia merasa nggak sanggup. Enggak, gua nggak sanggup. Akhirnya dia bawa coklat di kantongnya, nggak ketahuan Iya. gitu-gitu. Cheating Karena ya, emang- tetap ya. Emang dia tuh ternyata menyiksa banget untuk beberapa Tapi orang. diet gitu. itu memang harus dikelilingi oleh orang-orang yang memang pendapat Itu dengan dia, dietnya. betul. Karena percuma aja kita diet, sekeliling kita tetap makan enak, itu akan mempengaruhi kita banget. Ya gitu juga, aduh pengen. Iya, gitu. dan akhirnya cheating lagi. Iya, dan gitu hapus kan. semua Instagram yang mengandung makanan. Kalau aku dulu gitu. Jadi Gitu kayak ya? aku mute semuanya yang biasanya kayak akun-akun makanan Solo kayak gitu ya. Itu aku mute semua. Karena kalau
kalau aku semakin lihat pasti kan nanti aku tinggal order gitu terus PO Kak, oke nggak apa-apa, enak kok gitu. Jadi abis itu aku kayak langsung ke mindset, oke deh aku abis ini mau meninggalkan cheating-cheatingku, Iya, aku oke. kan hidup dengan catering sehat. Ternyata tetap nggak bisa. Di rumah pun lifestyle-nya tetap gorengan, makan apapun pakai gorengan gitu. Dan belum lagi kita sama-sama kadang-kadang di endorse makanan ya. Iya benar, Itu kesel. juga sih. Sampai ini aku stop loh. Ini aku stop Aku juga udah mulai karena udah stop. nggak kayak Udah udah nggak ke kontrol ya di sini, kayak nggak enak aja. Kalau mamanya aku dikasih makanan nggak aku makan, itu kayak dosa banget gak sih? Kebuang juga Kebuang kadang-kadang. percuma. Dan aku juga kalau mamanya review bilang ini enak kok, padahal aku nggak makan, kan sama aja bohong gitu loh. Bohong, ngebohongin Jadi mending nggak usah. orang. Makanya kan aku bilang mendingan kalau endorse makan makanan sehat aja. Aku terima, tapi ternyata Iya. tidak ada. Aku paling pol mentok makanan-makanan sehat adalah salad ya. Iya, Tapi salad masa tuh salad banyak. terus kan bosan juga. Tapi Kembung. itu Makan salad dia. terus. Sekarang juga aku udah mulai membatasi ini makanan ya, karena kemarin kan pas pandemi itu kan usaha-usaha lokal kan kayak perlu dibantu. Akhirnya Iya. aku ngebuka, ya udah sini gratis nggak apa-apa. Bantu teman Bantu namanya, teman, hashtagnya bantu iya. teman. Besok mungkin kalau misalnya ada yang mau aku bantuin usaha makanan, mungkin kasih poster aja, nanti aku posting kali Iya, ya. iya. Gitu, nggak usah review lagi. Tapi nih Wit, aku tuh ada gak sih bagian tubuh yang menurut kamu sangat mengganggu gitu setelah melahirkan? Ya aku semua lah Dis, aku dari dulu kan gendut kan. Tapi yang paling menurut kamu merasa kok ini gue Aku lengan sih. lengan ya. Jadi kayak nggak pede. Jadi biasanya kan aku tuh masih bisa membohongi bagian perut dan kakiku Iya, bisa dengan ditutupin ya. kaki kalau foto maju dikit, maju iya, satu iya. nggak sih gitu. Pakai baju-baju tertentu yang Iya, bisa nutupin iya. gitu ya. Tapi kalau lengan tuh nggak bisa dibohongin. Jadi kayak tetap aja kelihatan. Biasanya kan kalau mau kita sebelum kita hamil gitu kan, kalau foto kelihatan kecil. Gitu. Kelihatan kecil. Sekarang kita kayak kuluk gitu loh. Jadi kalau foto tuh bebek gitu, gede banget. Jadi kayak Aduh, kamu sekarang reok tuh. Metekel. dipanggil nih gitu. Aku selain lengan, aku juga lengan kan membesar ya pasti. Iya. Aku tuh yang paling mengganggu adalah payudara, Wit. Jadi Jadi kayak sebelum nggak aku nyaman ya? Iya, jadi hamil itu ya Tapi yang bagi paling suamimu tuh seksi loh. ya kali. Seksi kalau kenceng. Aku juga kendor tau, kesel banget. Kan menyusui, sudah Iya, pernah bener-bener. menyusui. Jadi aku tuh dulu ya waktu hamil orang pada aku ikutan foto bump per minggu kan. Iya. Foto bump, kok perutku masih seperti Oh, ini sama iya, saja, aku tahu, tapi ya. susuku yang bertambah. Sebel banget aku lihat foto-foto. Jadi fotoku waktu hamil itu yang membesar banget itu adalah payudaraku. Wit. Iya. Kayak cepet banget progresnya, BH semua pada kekecilan gitu. Dan aku selain lingkarnya naik, cupnya juga naik. Itu kan di badan aku ya yang Tapi yang kamu aku bagian sebenarnya- payudara sama pantat juga nggak? Atau cuma Oh, pinggul payudara? ya jelas, pinggul jelas. Tapi menurut aku kalau pinggul kan masih bisa ditutup, Yeah. bener kayak pakai baju-baju tertentu masih bisa. Cuma kayak payudara tuh kayak beberapa baju aku ngerasa ini kok ganggu banget Iya, sih gitu. Kadang-kadang Kalau duduk coba kalau aku cetek kebuka iya kan? semua. Kalau misalnya aku punya payudara kecil pasti aku bagus deh pakai ini Iya. gitu kan. Kadang-kadang suka insecure. Jadi sementara ngecilin payudara itu kan nggak bisa. Iya. Susah, Paling apalagi bisa dikencengin ya kan. tapi kemarin aku sempat pakai krim-krim buat pengencangan Payudara. payudara. Efek Aku Nah, ini dulu, sebentar ya. Jadi, aku tuh kan selalu dipengaruhi oleh temanku yang aku cerita itu kan. Dia Ini pun dia mempengaruhi dengan memakai krim tersebut. Mahal sih, tapi dia bilang, jadi waktu awal sebelum aku pakai dia ngeliat dulu, pertama gini ya Bit, ntar kalau udah pakai ntar aku lihat lagi, oke, aku gitu. Dia bilang keangkat kok, padahal aku nggak kerasa keangkat. Aku makanya selalu merasa dia MLM yang hebat. Terus akhirnya, tapi aku nggak tahu, aku baca review kan memang di review tuh semua pasti bilang kayak keangkat. Jadi pakai krimnya tuh gini Dis. Jadi habis kita mandi kayak dipijit-pijit gitu di bagian payudara segala macam kayak. Dan itu sampai leher. Aku nggak ngerti sih maksudnya apa. Mungkin untuk membunuh perlahan. Kulitnya ketarik Iya. gitu kali. Terus moga. Terus susunnya pindahin pipi. Terus jadi kayak dan itu rempong banget. Aku nih memang paling susah banget kalau kayak pakai skincare segala macam itu kan aku rempong banget. Aku udah habis tuh 1 botol sampai sekarang. Aku nggak kerasa kayak kenceng, tapi nggak tahu sih kalau temanku tuh bilang dia kenceng kok, weh tenang aja dia bilang gitu. Itu entah itu ngelegani Ngelegani, atau bener. memang kamu kenceng beneran kali. Iya karena nggak tahu krim sih itu. ya. Mungkin karena aku tiap hari ngeliat jadi kayak biasa aja. Suamiku juga aku tanyain gimana ya? Biasa aja. Oke. Larang-larang percuma. Oke. Mungkin nggak bisa sekali doang kali, kayak harus yang rutin terus. Itu aku udah pakai itu dia habis selama 2,5 bulan. Jadi 2,5 mungkin teman kamu dia kadar kendornya beda kali bro. Iya. kan kalau misalnya kita kendornya berapa senti, dia cuma 2 senti jadi kencengnya cepet Iya, gitu tapi aku kan. parah banget sih kendornya Dis. Jadi Aku tuh sampai sekarang kan masih nyusuin ya. Jadi dari yang tadinya
ukuran segini terus naik jadi segini, sekarang tuh udah mulai kecil lagi nih Wit. Oh jadi Udah pas mulai pas bisa, awal kan kenceng karena banyak kenceng. asinya yang Gede ngambil banget ya. tuh ya waktu masih menyusui yang bener-bener Menteng-menteng. full. Sekarang kan udah mulai karena usianya juga udah hampir usia sapi kan, jadi Iya. mulai jarang, susunya juga produksinya udah makin berkurang. Nah udah mulai bisa pakai BH-BH yang lama lagi, ukurannya udah hampir Udah kembali. nggak sesek lagi ya. Tapi kan pasti kan kendor nih, jadi Iya. harus dikencengin. Jadi nanti setelah sapi aku akan berusaha entah dengan olahraga segala macam. Ada caranya. Yang paling gampangnya aku diajarin tuh lucu banget. Gini loh, set gitu. Oh iya gitu. Ya kan, iya itu bener. selama berapa menit gitu. Terus sama kamu plank gitu loh. Jadi ya plank yang plank gini. itu kan buat perut juga buat bagus. perut terus ini. Jadi itu emang paling bagus kalau kita kayak bangun tidur, kita hitungan 60 kali 4 itu kita plank. Itu kayak tiap hari katanya bisa kencang, tapi aku gak tahu sih kan banyak malesnya kalau aku. 60 say, lama banget. 60 kali 4 loh. 60 kali 4, 64. Set 60 habis itu istirahat dulu. Istirahatnya Habis itu- 5 jam. Habis itu jarumnya 2 bulan. Tapi ya memang balik lagi ya, kita sebagai seorang istri pastinya pengen kayak tubuh tuh harus kelihatan menarik. Sehingga tuh banyak banget kayak aku lihat nggak cuma artis aja sih, sekeliling kita pasti ada yang operasi. Ya nggak sih? Temanku tuh ada. Jadi dia tuh saking insecure-nya, saking takutnya nanti kalau suamiku gimana-gimana segala macam, dia tuh sampai yang ikut program di sebuah klinik kecantikan juga. Dia tuh kayak untuk pengencangan payudara. Itu di program. Ada treatmentnya. Ada treatmentnya sendiri, dan itu ada yang disuntik, ada yang apalah segala macam aneh-aneh lah. Tapi kan jatuhnya kita takut ya kalau ngomongnya itu Takut, bener sih. kayak Dan tidak semua obat-obatan bisa masuk. ya, Iya, tidak semua bisa karena juga memang gitu. ya balik lagi harga mahal belum tentu itu akan ngefek Bener, juga gitu loh. bener. Kadang tuh Ke takut tiap orang aja. beda-beda. Benar. Tidak menjamin juga ya sebenarnya, kayak banyak juga Iya. nih kayak selain bentuk badan yang belum bisa balik, kan diet belum bisa karena aku masih menyusui. Aku merasa gitu ya. Iya. Sebenarnya mungkin bisa, tapi kayak buat aku kayak entar dulu aja deh gitu kan. Terus perawatan aku juga yang merasa sangat berubah adalah dulu sebelum hamil rajin perawatan, apalagi sebelum nikah ya. Iya. Abis itu nikah masih rajin perawatan, abis itu hamil kan kayak berhenti nih semuanya, kayak krim-krim Iya, kan malam, nggak boleh kan ya. nggak boleh karena hamil kan, Iya. hamil dan menyusui. Terus karena aku masih menyusui juga kayak aku tinggalkan dulu. Oke, ya udah, ada beberapa treatment yang sebenarnya aku dikontrak 1 tahun sama salah satu skincare yang bisa aja aku melakukan apapun buat mau ngerawat kulit yang kayak gimana sebenarnya bisa. Cuma ada banyak kan yang nggak Iya. bisa dilakukan untuk ibu menyusui gitu. Jadi aku sangat menahan dan pilih buat ngalah dulu aja deh, buat Ntar aja ntar gitu aja kan ya. kalau misalnya menyusui sudah selesai, baru deh tuh aku nanti pengennya perawatan lagi segala macam gitu, mempercantiknya mundur sedikit lah. Tapi suami kamu komplain gak sih dengan bukan berat badan ya, dengan tubuh Penampilan. kamu yang berbeda? Kayak suamiku sebenarnya juga beberapa waktu lalu tuh sempat kayak ngomong, kamu tuh kenapa sih nggak dandan kayak dulu lagi? Sebenarnya itu bukan sebagai apa ya, dia mengkritik tapi secara halus mungkin ya, dan mungkin dia merasa mulai nggak nyaman dengan aku yang mulai Jarang dandan. asal-asalan ya kan. Aku mikirnya juga ngapain juga, orang udah ada suami, udah ada anak, ngapain apalagi sih yang mau aku pikirin, ternyata nggak bisa siapa kayak yang gitu. mau digoda gitu Iya, kan. ternyata nggak bisa gitu karena balik lagi pelakor di luar sana, kamu tahu sendiri kan, Dies. Kan cantik ya. Kan cantik, mana Cantik. masih Belum anak-anak pernah kecil. melahirkan apalagi. Iya, badannya tahu sendiri. Kalau bisa baju jadi celana jadi baju kan. Makanya jadi ya bahaya juga sih sebenarnya Iya. kalau kita secuek itu sama badan kita gitu. Yang penting berarti intinya adalah ya usaha juga lah ya. Betul. Seminimal mungkin, misalnya entah cuma luluran sebentar atau apa kek kita merawat badan ya. Karena balik lagi kodratnya sebagai wanita ya. Wanita tuh harus tampil cantik. Pusatnya gitu. repot kayaknya Iya. ya emang. Rempong dari segala-galanya. Iya, bener. Kita Harus nikah ngurus anak. rempong ya nggak? Nikah kita yang mikirin. Iya gitu betul. kan. Cowok biasanya cuma nurut-nurut aja. Cuma iya aja. Nikah nurut-nurut aja. Bener. Terus udah selesai melahirkan, punya anak, bantuin sedikit cowoknya, ibunya yang lebih banyak ngurusin anaknya. Iya, Habis bener. itu penampilan kita masih, kok kamu jarang dandan sih gitu kan. Kita lagi yang Komplain harus lagi. perhatian gitu. Tapi tugasnya laki-laki adalah membiayai semuanya. Betul. Jadi percuma Iya aja mereka kan? komplain kalau mereka nggak ada duit gitu kan. Intinya gitu. Iya Loh, tapi dong. bener loh. Aku sempat baca kayak di Instagram atau di mana ya. Itu raut wajah wanita itu terlihat cerah dan tidaknya itu berdasarkan uang yang dikasih oleh suami kita. Gitu loh. Iyalah. Sekarang gini, suami banyak nuntut. Suami mintanya kita pengen tubuhnya bagus, tapi Iya. nggak pernah ngasih duitnya, sama aja bohong. Sama aja jadi bete-bete, mesengut-mesengut juga, auranya peteng bro. Kan dia cetek gambleh. Iya bener, itu Sebagai dia. istri tetap jahat ya kita ya. Antagonis ya kayaknya setting kita ya. Tapi emang bener sih, menurut aku suami ini juga menurut aku kalau suami-suami yang gak punya duit kayaknya lebih pakai untuk nuntut gak sih? Bener sih, mungkin mereka akan lebih banyak diam.
Tapi ada loh yang kayak gitu diem-diem tapi mereka ternyata punya selingkuhan, kesel banget. Kurang ajar. Udah nggak punya duit, selingkuh lagi, kesel Ternyata banget. nggak punya duitnya gara-gara duitnya lari ke yang lain. Lo jangan dong. Jangan dong, serem banget. Tapi untungnya sih aku punya pasangan yang suportif ya soal aku menyusui terutama. Iya. Karena kalau misalnya secara tidak langsung dia yang tidak menuntut aku untuk kurus sekarang juga, dia yang tidak menuntut aku untuk mulus semulus-mulusnya Iya. seperti waktu masih gadis Tapi kulit gitu. kamu merasa lebih hitam nggak Iya setelah dong, melahirkan? iya dong, karena waktu Oh, gitu hamil ya? glowing kan. Iya, Abis itu iya. setelah melahirkan gitu. Aku tuh sampai kayak di leher-leherku sini itu semua hitam-hitam semua loh, Dis. Bener. Iya kan? Ini aku Beda ya, ini gara-gara kita tua apa gimana ya? Nggak tahu. Jadi pokoknya setelah melahirkan itu sini hitam. Jadi kadang tuh kayak kalau mau pas disanggul biasanya dulu kan putih. Iya. Gitu. Begitu nengok Lebih mulus. Mbak kulune ireng. Pukes. Roti lapis. Jadi hitam putih, ada putihnya. hitam putih. Jadi kayak tuh malu. Sebenarnya malunya tuh kayak kalau dilihat orang-orang umum ya, orang lain yang mungkin selama ini nggak pernah ketemu kita. Mungkin kalau suami kita kan tiap hari juga ketemu kita, ya udah sih. Iya. Dan kadang tuh kalau aku tutupin pakai foundation pun masih tetap kelihatan karena belang ya. Belang. Akhirnya Iya. aku konsultasi juga tuh ke dokter. Kenapa sih? Ya itu balik lagi faktor hormon. Oke. Hormon kita setelah melahirkan gitu-gitu kan memang berubah semuanya. Dan semua ibu pun mengalami itu. Tapi mungkin memang jatai awak di WW beb. Harus kelihatan hitam Terus gitu yang aku loh. berasa banget adalah leherku tuh tidak langsing. Kayak Gede, setelah emang gede. melahirkan, setelah menjadi Gondongan ibu. loh, Dis. Itu maksudnya dulu tuh kayak leherku panjang, jenjang bagus gitu. Sekarang tuh kayak aduh kenapa sih leher gue gede banget gitu. Kadang-kadang Iya, suka iya. mengganggu sih, tapi Iya. ya itu tadi secara nggak langsung dengan suamiku tidak menuntut aku harus cantik sekarang juga, aku harus kurus, aku harus perawatan lagi, harus segala macam. Secara tidak langsung positifnya adalah dia mensupport aku untuk tetap menyusui gitu. Betul. Kan. Untungnya punya lingkungan yang suportif. Iya. Sebenarnya Tidak dituntut. intinya sih semuanya tinggal balik lagi ke lingkungan kita juga. Jadi percuma aja kalau kita udah berusaha gini kalau tidak dihargai oleh lingkungan Iya kita tuh dong, sama aja iya bohong dong, gitu sama loh. aja. Dan Selalu tuh ada kurangnya gitu ya. pasti namanya kita jadi ibu kan ya. Kemarin sih sempat kayak mertua aku tuh bilang, kamu kok sekarang gendut, nggak kayak dulu lagi. Mertua aku yang ngomong gitu. Jadi kadang tuh kayak memotivasi, oke bu, abis ini aku kurus kok, tenang aja. Karena kan beliau tuh tahu kalau aku tuh nggak nyusuin dari 4 bulan kan. Jadi aku tuh cuma nyusuin sampai gaya 4 bulan lebih dikit lah. Abis itu kan sebenarnya aku masih bisa tuh diet segala macam. Tapi akunya males, kayak udah mager banget tahu kan. Kalau udah di rumah tuh udah ngurus anak, baper terus, anak nangis, anak apa segala macam. Jadi kayak stresnya tuh bertumpuk-tumpuk. Sebenarnya ini udah kayak masa-masa ketika anak udah nggak menyusui, kamu udah, kalau kamu kan masih nungguin si Rumi nyapih ya. Kalau kayak aku kan sebenarnya udah dari tahun kemarin harusnya udah bisa, tapi balik lagi males gitu loh, kayak untuk merawat Belum ada tubuh lagi. niatan, kayak belum ada motivasi yang nggak oke sekarang gitu ya. Iya. Kayaknya ya. Atau mungkin belum dengan tuntutan pekerjaan. Mungkin kalau beliau ini, wanita-wanita ini adalah pramugari yang harus menjaga tubuh, itu dia. model Itu dia. atau presenter apa segala macam yang harus tampil di depan TV yang membutuhkan tubuh yang bagus. Itu mereka pasti kan punya acuan sendiri tuh. Harus minum apa, harus perawatan di dokter mana segala macam, dan yang bisa instan pastinya kan gitu. Tapi aku yang juga membantu apa ya, memotivasi, bukan memotivasi sih sebenarnya, tapi kayak bikin aku agak sedikit lega juga itu adalah kayak tadi Kourtney Kardashian yang posting soal stretch marknya dia, Beyonce juga Iya, setelah Beyonce hamil juga anak ya. kembar kan, yang terakhir kemarin kan kembar nih. Iya. Itu dia juga badannya tetap curvy dan lebih curvy dari biasanya. Kalau dia emang sebelumnya curvy, sekarang tuh kayak lebih Total lebih, ya, lebih iya. tebel lagi gitu badannya, dan dia masih stay di badan itu kok gitu, dan Iya. itu nggak apa-apa gitu loh. Dan kampanye dia kan selalu cintailah tubuhmu, nggak apa-apa bentukmu kayak apa, mau kamu hitam, mau kamu putih, mau kamu gendut, mau kamu kurus, pokoknya kamu harus mencintai badan kamu sendiri gitu. Karena kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Itu dia ya kan. Kalau kitanya sendiri nggak cinta sama badan kita sendiri, mau gimana nanti Iya. jadinya, mau jadi apa gitu Bener. kan. Sebenarnya Nah, kayak sekarang tuh pikiran intinya terus lebih jadi stres. lebih penting sehat. Kurus tuh kayak bonus gitu loh. Iya, Jadi betul. mendingan kita ya tetap dengan lifestyle kita yang sehat, makan-makan yang sehat juga. Sebenarnya nggak masalah sih kalau mau cheating 1-2 kali, karena pasti stres banget kalau orang harus makan sehat terus. Dan kalau olahraga itu wajib. Jadi paling nggak dalam 1 minggu, aku memang sempat kemarin tuh kayak waktu aku langganan catering diet segala macam, itu aku ada yang ngasih tahu aku untuk olahraga tuh nggak perlu yang tiap hari banget, nggak perlu. Jadi paling nggak 4 kali dalam 1 minggu. Jadi tetap, karena otot itu juga butuh istirahat. Iya, betul, Nggak betul. bisa diforsir terus. Jadi intinya kalau kita pengen cepet kurus, intinya
dimulai dengan gaya hidup sehat dulu sih. Oke. Intinya itu sih. Itu ya, kalau itu nanti yang lain-lainnya ngikutin lah ya. Iya. Yang penting menurut aku goalsnya tuh jangan melulu, aduh aku pokoknya harus turun berat badannya Iya. gitu ya. Tapi lifestyle-nya aja diganti dulu. Nah. Kalau misalnya nanti ternyata berat badannya bisa turun, itu bonus. Betul. Gitu. Yang penting adalah cintai badan kita sendiri dulu. Nanti kalau misalnya kita nggak cinta sama badan sendiri, ujung-ujungnya stres, malah jadi insecure, malah jadi bisa jadi sebel sama anak gitu Iya, kan, iya. gara-gara lu nih badan gue kayak gini Iya. gitu kan. Tapi instead of thinking like that, mendingan menurut aku badan yang melar ini tuh gara-gara pernah mengandung seseorang yang sekarang ada di depan kamu. Iya benar. Gitu. Kamu suka nangis gak sih kalau punya anak kita lagi tidur gitu kayak Sedih ya, sedih? mukanya Kamu kalau iya gak sih? dibobo, iya. Iya aku juga tuh. Nggak tahu, muka anak lagi tidur tuh kayak muka paling kasihan yang pernah aku lihat gitu Iya, ya. padahal begitu bangun dia sudah memporak-porandakan rumah, stres banget sih. Aduh, yang paling nyebelin lagi tuh sekarang udah mulai ngatur uripku. Ya kan? Gak boleh Sebel nih banget. itu bener. Iya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ibu di sebelah situ aja, Iya. bapak di sini, jangan, Iya. nggak boleh. Gitu. Dia ngatur hidup gue, lu kecil-kecil sebel juga. Tapi ya bagaimanapun itu, pokoknya aku bangga dengan diriku sih. Betul. Kamu juga kan? Harus mencintai diri kita sebelum kita mencintai orang lain loh. Iya benar kan ya? Iya dong, self love dulu Iya dong. dong, betul. Terima kasih Widya, Sama-sama, sharingnya. Mami Adis. Sampai ketemu di Mom's Talk episode berikutnya. Bye.